Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Jumpa lagi, saya Doni The Kaiser, dan ini dia program Merah Putih. Ya pemirsa, Merah Putih malam ini akan mengajak Anda untuk membahas tentang sesuatu yang masih hangat. Karena sejak tanggal 21 Februari hingga 28 Februari mendatang, pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan retreat untuk kepala daerah yang diikuti oleh kurang lebih sebanyak 493 kepala daerah. Ada beberapa yang belum hadir sampai hari ini dan memakan biaya penyelenggaraan total sebesar 13 miliar rupiah. Anda juga mengikuti bahwa beberapa hari lalu, kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meski sudah berada di Kota Magelang, tapi masih menunggu instruksi dari ketua umumnya yang akhirnya juga bisa merapat mengikuti retreat. Pertanyaannya, bagaimana efektivitas retreat ini untuk para kepala daerah yang nanti bisa ada sinkronisasi, harmonisasi kebijakan dari pusat dan daerah? Mampukah kegiatan ini kemudian menjadi booster semangat bagi para kepala daerah untuk menyukseskan program-program pemerintah baik di pusat dan daerah, sementara partai politik juga tidak akan melepaskan tali atau tangannya kepada para kepala daerah. Karena itu topik malam ini adalah rongrongan partai politik untuk retreat. Kami ajak Anda membahasnya dalam Merah Putih. Dan di studio juga sudah hadir narasumber yang menjadi panelis yang akan berdiskusi bersama kita malam hari ini. Langsung saya perkenalkan, kalau kita bicara tentang urusan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, inilah salah satu pakar otonomi daerah yang pernah menjabat sebagai Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Profesor Jo Hermansyah Johan. Prof Jo, apa kabar? Ya, Don. Sehat, Prof? Ya. Salaman. Ya. Oke, jangan lupa mikrofonnya, Prof. Oh, boleh. Iya. Lupa tadi. Iya, baik. Prof Jo, Ya. retreat bagaimana pendapatnya? Oke? Ya, retreat itu oke-oke aja. Asal memang nanti pulangnya mereka terapkan. Tapi Oke. kalau cuman dengar-dengar aja lalu pulangnya ada kepentingan partai, ada kepentingan konstituen, nah itu retreat bisa tidak begitu banyak Efektif. manfaatnya. Oke, nanti kita pertajam. Kita berikan tepuk tangan untuk Prof Jo. Kemudian panelis berikutnya, wakil rakyat kita yang saat ini aktif di Komisi 2 DPR RI, Aziz Subakti. Pak Aziz, apa kabar? Baik, Sehat, Pak? alhamdulillah. Selamat malam. Selamat Assalamualaikum. malam. Sempat ini nggak mampir ke Magelang nggak? Ngawasin gitu? Saya mampir tapi ini aja, bayangannya aja. Oke, nanti kita pertajam. Tepuk tangan buat Pak Aziz Subakti. Pemirsa, bersama saya juga Direktur Eksekutif Indonesian Political Review, Iwan Setiawan. Mas Iwan, apa kabar? Kabar baik, Mas. Sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Anda membaca soal retreat? Apakah ini lampu merah, lampu hijau, atau ada lampu warna-warni? Sebenarnya bagus. Sebenarnya Wah, ini kalimat bersayap ini. Tapi namun mendapatkan perlawanan. oh, oke. Soal itu nanti kita pertajam ya. Baik, dan pemirsa, kita juga terhubung dengan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariko Wibawa Satria, melalui sambungan Zoom. Mas Hariko, selamat malam. Selamat malam Mas Doni, salam Ya. hormat para narasumber, Mas Aziz, Pak Oke. Dirmansyah, Mas Iwan. Baik, apa kabar Mas Hariko? Ini posisi di Jakarta, di Magelang, atau di mana? Posisi kami saat ini di Magelang. Di Magelang ya. Oke, baik. Mas Hariko dan bapak-bapak sekalian, mari segera kita diskusikan. Tapi sebelumnya, sama-sama kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Ada 10 yang masih belum bergabung yang ada di luar.
Pemerintah mengadakan retret orientasi kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan retret ini digelar sejak 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang. Total harusnya ada 503 kepala daerah terpilih yang ikut dalam retret ini. Di tengah program retret kepala daerah ini timbul permasalahan lain, yakni kepala daerah dari PDI Perjuangan diminta untuk tidak ikut acara ini. Namun di hari kelima retret, total 17 kepala daerah dari PDI Perjuangan justru ikut dalam acara ini. Akhirnya PDI Perjuangan dalam keterangan resminya menegaskan bahwa tidak pernah melarang kadernya, kepala daerah untuk ikut dalam retret ini. Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang. Saya ulangi, dalam surat instruksi atau surat instruksi harian Ketua Umum PDI Perjuangan yang lalu, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan apabila peserta yang belum hadir maka dipersilakan mengirim wakil atau mengikuti pembekalan gelombang berikutnya setelah putusan MK. Pada intinya begini, seperti yang sering kami sampaikan sejak awal, kalau memang tidak mengikuti, maka silahkan mengirimkan wakilnya. Kalau wakilnya juga nggak bisa, maka kirimkan sekdanya. Setelah rekret berakhir, para kepala daerah diharapkan dapat kembali menjalani aktivitasnya dan dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja mereka di daerahnya masing-masing. Antv melaporkan. Baik, langsung kita diskusikan. Prof. Jo, dari dulu sebenarnya sudah ada retret ya? Iya, tapi namanya bukan retret ya. Oke. Kalau ini nama baru, istilah baru. Dulu namanya orientasi kepemimpinan kepala daerah. Oke, Ya. menurut Anda bedanya dulu dan sekarang apa? Nah, kalau dulu itu diselenggarakan di Badan Diklatnya Kemendagri dan bergelombang. Jadi tidak Enggak sekaligus 500 jadi orang begitu bergelombang, ya? enggak. Jadi bergelombang 50-50, satu gelombang dan bertahap. Nanti kepala daerah dulu, lalu kemudian sesudah itu juga wakil sesama wakil, ya. Dan kemudian lebih menekankan kepada untuk memberi pengetahuan tentang apa itu Pemda, bagaimana Pemda harus bekerja, bagaimana dia harus bertugas melayani masyarakat, bagaimana mengelola keuangan daerah, misalnya kayak gitu ya. Berarti panjang dong masa. Lama, sekitar 1 bulan. Oh, 1 bulan itu 1 bulan. Jadi angkatan dia per harus kelas. meninggalkan daerahnya, tapi kan ada wakil. Nah, 1 bulan sehingga betul-betul pulangnya itu dari peningkatan skill. Jadi Ya. ini namanya bagian dari peningkatan kapasitas ya, soal manajerial, soal technical, sosial, kultural, di samping tupoksinya Iya, iya. ya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oke, termasuk bagaimana menjadi pemimpin di birokrasi ya. Oh, Karena itu tidak dia. semua latar belakangnya birokrat ya. Karena dia harus mengurus birokrasi Pemda yang ribuan jumlahnya. Belum tentu para kepala Iya. daerah ini ya, misalnya yang berasal dari kalangan bisnis atau organisasi masyarakat, mungkin mereka mimpinnya biasanya puluhan atau ratusan. Iya. Tapi ini yang diurus adalah ribuan pegawai, ada Betul. guru, ada tenaga medis. Iya. Ya, urusan pemerintahan yang diurus pun banyak banget. Mulai dari urusan ibu yang hamil bayinya dalam kandungan sampai orang meninggal. Nah, Ya. itu tanggung jawab kepala daerah. Ya, oke. Kita coba update dulu dengan Mas Hariko yang saat ini masih berada di Magelang. Bagaimana kegiatan retret hari ini, Mas Hariko? Saya dengar Wapres Gibran juga memberi atau mengisi sesi ya hari ini ya? Ya, terima kasih Pak Doni dan para senior di studio. Ya, seperti yang disampaikan Pak Jo tadi, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, sudah menekankan untuk penghematan anggaran. Nah, dulu studi banding itu bisa habis jutaan. Ya. Jadi, retreat pembekalan kepala daerah di Magelang ini telah membuktikan penghematan anggaran. Karena dulu studi banding itu bisa habis jutaan bahkan miliaran.
sekarang Mas Doni, studi banding itu hanya modal sebungkus kopi. Jadi beberapa orang kepala daerah dengan mudah mendatangi tenda-tenda kepala daerah lainnya dengan jalan kaki, lalu saling belajar bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, tanpa ada retreat pembekalan kepala daerah di Magelang ini, Mendagri memberikan kesaksian. Jadi beliau pernah menemukan ada gubernur yang tidak pernah berkumpul dengan bupati dan wali kota selama setahun, bahkan hampir 2 tahun. Kalau di sini interaksi terjadi dari jam 5.30 sampai jam 9 malam. Jadi staminanya memang harus kuat. Dan ini untuk memastikan 1.300 triliun uang rakyat yang ada di APBD itu benar-benar dikelola dengan baik sesuai dengan perintah dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Dan kita sama-sama memahami bahwa sepanjang 2004 sampai 2024 itu KPK sudah menangani 618 kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan kota kabupaten. Jadi sekali lagi, retreat pembekalan kepala daerah ini benar-benar telah menghemat anggaran. Ya. Contoh yang saya saksikan langsung di lapangan ini, banyak sekali kesaksian dari kepala daerah yang mengatakan, saya membatalkan anggaran syukuran. Jadi memang sudah menjadi tradisi setelah pelantikan, itu ada syukuran atau pesta kecil-kecilan di daerah. Nah ini secara teknis, begitu selesai pelantikan, hanya kurang dari 24 jam, langsung dibawa ke Magelang untuk pembekalan. Jadi banyak kepala daerah yang membatalkan beli mobil dinas baru, kemudian dalam retreat pembekalan kepala daerah di Magelang ini juga sangat ditekankan tentang penghematan anggaran yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo sejak begitu selesai disumpah sampai hari ini itu konsisten disampaikan. Oke. Jadi ini terus kami sampaikan meskipun tetap ada disinformasi fitnah di media sosial yang menyebutkan bahwa ini pemborosan. Karena sekali lagi saya kira Prof. Johermansyah tadi sudah menyampaikan, ini retreat kepala daerah ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dulu kalau digabung pelatihannya antara Kemendagri dengan Lemhanas itu waktunya 44 hari. Sekarang dipadatkan. Nah, dipadatkan menjadi 8 hari. Dan semuanya hadir. Ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Nah, tadi di awal video, terima kasih kepada Nusantara TV. Tadi kan itu video yang pas masuk gerbang ya, yang disuting sama Nusantara TV. Iya, betul. Itulah video yang membuat kita semua terharu, bahkan kita bisa keluar air mata itu pas lihat video itu. Kenapa begitu? Jadi seluruh kepala daerah itu meneriakkan bersatu untuk Indonesia, bersatu untuk rakyat Indonesia, bersatu untuk rakyat Indonesia. Jadi sudah tidak ada lagi perbedaan partai di situ, perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Jadi semuanya sama-sama merasakan datang kepada satu tempat, disitulah kita akan sama-sama berjuang. Bagaimana kita saling mengingatkan agar jangan ada yang masuk penjara karena korupsi, agar jangan ada yang masuk penjara karena pungli, narkoba, judi online dan penyelundupan. Jadi kami betul-betul merasakan. Ya, sebenarnya mau biayanya 13 miliar atau lebih pun nggak apa-apa asal efektif dan jangan sampai belum sebulan retret selesai ada kepala daerah yang tahu-tahu harus pakai seragam KPK ya Mas Hariko. Saya ke Mas Iwan dulu karena Mas Iwan kayaknya tadi agak-agak kurang sependapat dengan Mas Hariko. Alasannya apa soal retret ini? Iya, ini kan sebenarnya sudah reguler seperti yang dikatakan Prof tadi. Beda nama aja. Beda nama saja. Ini heboh. Kenapa? Karena memang kemarin ada surat instruksi dari Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketum PDIP. Itulah yang kemudian menjadi heboh dan sampai hari ini masih menjadi pembahasan. Nah, saya kira mungkin kalau tidak ada kejadian itu bisa jadi ini akan berjalan lancar dan tidak banyak dibahas. Namun karena ada peristiwa politik itu, ini saya katakan sebagai peristiwa politik, karena saya melihat Ibu Megawati mengeluarkan surat instruksi itu merupakan respon dari ditahannya Sekjen PDIP sebagai tersangka di KPK.
Jadi dari kemarin saya mengatakan bahwa ini merupakan respon perlawanan dari PDIP bahkan secara kelembagaan atas penahanan sekjen mereka yang menurut PDIP Pak Hasto ini dikriminalisasi. Iya. Ini politik. Iya. Nah, ya kan? ini politik. Responnya soal politik ya, padahal Soal kasusnya politik. hukum begitu ya. Ya, makanya saya juga sering mengatakan bahwa harusnya PDIP juga tidak terlalu emosional menanggapi itu. Harusnya menanggapinya secara ksatria, dalam arti kalau memang itu kasus hukum, kita hadapi secara hukum. Kirim pengacara terbaik dari PDIP misalnya untuk mendampingi sekjennya. Iya. Bahkan sampai hari ini sekjen PDIP itu belum di PLT-kan karena mereka masih menganggap Pak Hasto ini sebagai Iya. sekjen, Jadi walaupun sebenarnya menurut Anda sebagai tersangka. di mata PD Perjuangan bukan soal penting atau nggak penting retret ya. Ini hanya dijadikan sebagai salah satu bargaining juga untuk memberikan respon sikap gitu terhadap Betul. kasus yang dialami Sekjen PD Perjuangan. Betul, walaupun kita membaca ya di akhir tadi dari PDIP juga mengeluarkan Pak pernyataan Pak Basarah bahwa sebenarnya memang PDIP tidak melarang kadernya untuk mengikuti Ya, nggak retret. ada kata larangan, tapi kan menunda menunda sampai ke perjalanan. Tapi ini merupakan respon politik Iya, menurut iya, saya, iya. respon politik yang kemudian kalau saya membacanya ini tidak diarahkan kepada pemerintahan Prabowo, Pak Oh. Prabowo. Tapi Ada kekuatan menurut PDIP di balik KPK itu yang kemudian itulah yang ditujukan, Oke. yang ditujukan ke Iya. sana. tahan Entah dulu. nanti Ya. kekuatan politik siapa itu dalam Oke, tanda kutip. ini kita bahas retretnya dulu ya. Ya, bapak-bapak yang ada di sini juga pasti sudah punya gambaran soal itu. Oke, kalau Pak Aziz sendiri melihat soal efek begini. Tadi yang pertama jangan sampai selesai retret, kemudian ada OTT kepala daerah. Berarti nggak efektif itu. Ya. Yang kedua, bagaimana program yang ada di dalam retret ini kemudian bisa mengakselerasi program-program di daerah itu selaras dengan program di pusat. Anda kan yang harus mengawasi jalannya pembangunan. Bagaimana nih Pak? Terima kasih ya. Jadi tadi saya sudah mendengar lah dari Pak Johan, dari Mas Iwan, dari Mas Hariko yang mewakili pemerintah. Soal retreat ini kita memandang dari sisi yang sederhana dulu ya. Jadi saya pernah bekerja di perusahaan multinasional. Di perusahaan multinasional itu untuk mengingatkan semangat dari para pekerjanya itu dia mengadakan minute meeting loh. Jadi setiap hari itu ada minute meeting. Itu setiap hari. Setiap hari ya. Ini kan begitu dilantik baru ada namanya retreat. Ini hal-hal yang biasa sebenarnya karena di pemerintahan sebelumnya juga ada pelaksanaan ini. Nah, terkait soal apa yang disampaikan oleh Mas Doni, apakah dengan retreat ini kita bisa menjamin? Nggak bisa, itu kelakuan masing-masing kepala daerah itu loh. Tetapi kalau dengan pertanyaan itu pemerintah Prabowo Gibran jadi takut untuk melakukan itu tambah salah lagi. Iya. Jadi retreat ini keren, top, lanjutkanlah. Ya. Oke. Tapi dengan Dengan catatan? bukan dengan catatan, tapi dengan apa yang harus dipikirkan publik itu publik harus dikasih pencerahan. Saya kembali pada pembicaraan saya yang sederhana tadi. Saya ini pernah nyalon Bupati Wonosobo, Wah. tapi kalah. Dalam proses saya pencalonan itu saya belajar untuk menjadi bupati kan, nanya ke sana kemari. Nah, ada beberapa masalah yang saya pandang nggak selesai-selesai. Saya bertanya kepada orang, ini kenapa jalan yang menuju akses ke kabupaten lain nggak bisa? Oh, itu harus komunikasi dengan bupati sebelah. Ada Banjarnegara, ada Kebumen. Nah, itu aja tidak bisa diselesaikan pada saat itu. Nah, pemerintah Pak Prabowo ini kemudian mengadakan, ya kan, memediasi supaya teman-teman ini berkumpul. Jadi tidak ego sektoral lagi. Iya. Seperti yang dikatakan Mas Hariko tadi, bersatu untuk Indonesia. Jadi walaupun dia menjadi bupati di Kabupaten Wonosobo, di Kabupaten Banjar, tapi dia harus berpikir juga daerah sekitarnya yang menjadi konektivitas ekonomi dan lain-lainnya. Iya. Nah, saya kira ya kami sebagai wakil rakyat, apalagi wakil dari Gerindra, satu, ya kalau dari pemerintah bagus harus didukung. Ya. Dan kita harus membangun kesadaran bahwa level kepemimpinan itu
yang harus dimunculkan untuk mendidik masyarakat bukan hanya di eksekutif, Ya, tapi juga ada di legislatif. betul. Jadi Itu legislatif, makanya Anda tidak jadi bupati, tahu nggak kenapa? Karena tugasnya di DPR. ya itu betul Mas Don. Lah iya toh. Nah ini kan hanya soal waktu ya Bapak-Bapak sekalian dan teman-teman yang ada di studio. Tapi kita juga harus memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja ya. Mau cara kerjanya bagaimana, yang penting kita awasi dulu. Tapi tentu ada tenggat waktu ya Prof Jo ya. Anda setuju ya? betul, Paling tidak paling cepat kalau habis retret itu kita bisa melihat ada perubahan dari perilaku penyelenggara negara itu dalam waktu berapa lama Prof? Itu Kira-kira. sebetulnya bisa paling tidak kan ada honeymoon masa honeymoon lah ya, bulan madu. Bulan madu kan Iya. nggak panjang-panjang lah Nah, Prof. itu 100 hari. 100 hari. Ya, jadi quick win dari kepala daerah itu mestinya dia punya quick wins ya. Jangka pendek itu 100 hari itu dia mau deliver Ya. sehingga kemudian publik melihat ini ada perubahan, ada Oke. jalan misalnya katakan bukan bangun jalan, tapi jalan yang bolong-bolong ditambal, ya. Kemudian ada persoalan apa yang misalnya mereka perlu dukung rakyat, obat di rumah sakit umum daerah habis. Nah, dia langsung deliver itu. Jadi itu bisa dilakukan Iya. dalam tempo 100 hari. Oke. Nah, kemudian jangka panjangnya paling tidak memang 1 tahun, 2 tahun, itu baru kita bisa lihat ada tanda-tanda bahwa dia sudah punya kinerja. Iya. Nah, Yang kalau penting jangan- waktunya bulanan belum bisa. Belum bisa ya, harus fair juga kan. Iya. Berarti 100 harinya pemerintah pusat sudah, ini 100 harinya kepala daerah ya. daerah, itu Oke, dia. yang penting lolos dulu 100 hari, jangan sampai pakai seragam KPK. Iya. Oke, pemirsa, kita lanjutkan di segmen berikutnya, tetap bersama kami dalam Merah Putih. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam program Merah Putih di Nusantara TV. Saya Doni The Geyser. Kalau Anda menyaksikan wajah-wajah generasi muda yang hadir dalam program Merah Putih di studio, tadi tersenyum bahagia, itu mudah-mudahan cermin bahwa masa depan bangsa Indonesia itu terang ya, nggak gelap ya. Karena di studio juga sedang terang benderang ya, Prof ya. Tapi kita banyak menaruh harapan tentang bagaimana masa depan bangsa Indonesia ada di tangan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Makanya kalau ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung hal itu, harus kita dukung. Tapi saya juga mau ucapkan terima kasih buat pemirsa yang selama ini menyaksikan program Merah Putih, baik langsung melalui Nusantara TV, atau Anda yang menyaksikan melalui tayangan live streaming di channel YouTube Nusantara TV Official. Silakan kalau ada kritik, saran, komen juga boleh. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe ya. Dan teman-teman yang ada di studio ini, teman-teman mahasiswa ya, dari beragam latar belakang universitas dan juga ada profesional. Terima kasih. Saya punya tayangan pendapat atau Vox Pop yang nanti juga akan kita mintai pendapat dari narasumber kita. Kita lihat dulu yang pertama berikut ini. Lebih banyak kita bisa berdialektika, kemudian bisa menyampaikan lebih banyak gagasan, aspirasi dari bawah, begitu ya. Memang secara umum sudah tersampaikan ya dari forum, dari materi-materi yang super lengkap itu, karena kita juga punya akses terhadap materi, kita bisa melakukan interaksi meskipun tidak secara langsung gitu ya, karena keterbatasan waktu. Tapi saya berharap besok ada arahan yang lebih spesifik ya, khusus kepada kita untuk menyukseskan program Astacita. Karena bagaimanapun meskipun kita ini kepala daerah punya janji program kampanye kemarin, tapi semuanya itu saya yakin refer to Astacita sebelum kita membuat. Oke, Mas Hariko, ini suara peserta ya. Anda pasti bisa bertemu langsung dengan Pak Bupati di sana. Kurang spesifik, terlalu general ini. Apa harus ditambah lagi 2 minggu nih retretnya nih? Gimana Mas? Iya, ada banyak upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dari kepala daerah. Retreat di Magelang ini merupakan salah satu. Dan kelebihan dari retreat ini seperti kami sampaikan tadi adalah interaksi yang sangat intens antar para kepala daerah. Itu sudah dimulai dari jam 6 pagi saat senam, kemudian ibu dan bapak kita para kepala daerah itu sudah berinteraksi. Jadi ada setidaknya ya
4 pesan dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang terkait dengan retreat kepala daerah di Magelang ini. Maksud kami yang sesuai dan terlihat di retreat ini. Pertama, Presiden kita selalu mengatakan bahwa syarat utama kerukunan sebuah bangsa itu adalah persatuan dari para pemimpinnya. Jadi seluruh pemimpin itu harus kompak dan rukun. Jadi kita harus menyadari, karena kadang-kadang kita lupa ini, bahwa kita ini bangsa yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang terbesar keempat di planet bumi ini. Ya, jadi kita punya 6 agama. Kita punya 187 kelompok aliran kepercayaan, ada 718 bahasa daerah, ada 38 provinsi, ada 514 kota kabupaten, ada di sensus itu 1.340 suku bangsa, jadi banyak sekali. Apa yang kita rasakan hari ini juga pencapaian dari para pemimpin sebelumnya. Kita merasa damai, orang terbang dari berbagai daerah itu merasa aman, ini harus sama-sama kita jaga. Nah, kerukunan ini, sebagaimana kami sampaikan tadi, itu juga terjadi, sehingga penghematan itu terjadi. Karena agak susah, Mas Doni. Saya, karena pernah bertemu dengan Mas Doni di studio, bisa berinteraksi. Karena pernah berjabat tangan. Tapi antar kepala daerah, kalau hanya lewat Zoom, belum pernah bertatap muka, belum pernah berinteraksi langsung, itu tentu, mohon maaf, itu akan menyulitkan komunikasi, terutama ketika dalam pelaksanaan program, misalnya pengentasan kemiskinan, kemudian bagaimana masalah pengangguran, bagaimana masalah penculikan orang, bagaimana masalah bencana, airnya dari mana, jangan-jangan kalau tidak ada koordinasi, yang di sana tetap menebang pohon, sementara banjirnya di sini. Nah, koordinasi cepat seperti itu, yang kami lihat bukan wacana lagi, sudah terjadi dalam retreat kepala daerah di Magelang. Ini menarik, Mas Hariko. Saya coba pinjem kulik statement Anda tadi. Ini kan soal bagaimana koordinasi pusat dan daerah. Pak Aziz, kalau misalnya Astacita itu kan programnya presiden, tapi kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dia kan punya Astacitanya sendiri-sendiri, apapun namanya gitu. Apa jaminannya dong habis ini kemudian sinkron? Jadi soal Astacita itu kan bukan hal yang spesifik, bukan hal yang lex spesialis. Oke. Itu kan, rumahnya ya? Iya, rumah. Dan itu menyangkut program-program yang pro rakyat. Sekarang bupati, wali kota, atau gubernur mana yang nggak mau pro rakyat? Nggak ada. Pasti mereka akan mau. Nah, retreat ini salah satunya dalam rangka mengkomunikasikan hal-hal seperti itu. Oke. Dan hampir semua calon gubernur, calon bupati, wali kota, dalam kampanyenya dengan bahasa yang masing-masing, mirip-mirip lah dengan Astacita. Itu. Jadi kalau kami optimis lah. Tapi bahwa, dengan dana transfer daerah yang di-cut 50 triliun, ya nanti kita bahas di ya kan? Itu perlu episode khusus ya? Ya, itu perlu episode khusus karena bagaimanapun efisiensi itu perlu. Kalau ada orang demo efisiensi, aku agak puyeng juga itu. Mungkin bahasanya seperti Pak Prabowo refocusing ya, karena kan pemerintah punya fokus tersendiri. Cuma Prof Jo, Anda pernah mengatakan dalam program Doncast bahwa gubernur itu kan wakil pemerintah pusat di daerah. Betul. Tapi bupati wali kota kan bukan. Betul. Nah, biar nyampe sampai ke kota, kabupaten gimana? Konsepnya berangkat dari sistem multi level government namanya. Bukan multi level marketing ya? Bukan. Jadi ada level nasional, pemerintah pusat, ada level provinsi, dipimpin gubernur, ada level yang berikutnya kabupaten kota. Nah, itu di level pemerintahan provinsi kita menganut sistem yang namanya prefektur terintegrasi. Jadi seorang gubernur dia tidak hanya menjadi kepala pemerintahan provinsi sesuai dengan pilihan rakyatnya, tapi dia juga menjadi seorang wakil pemerintah pusat. Ya, pemerintah pusat meminta bantuan kepada gubernur untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengawasan terhadap pemerintah kabupaten kota. Imbalannya dana transfer daerah. Nah, jadi ada peran-peran dan kemudian juga tentu ada imbalan. Nah, yang jadi soal adalah dalam sistem kita sekarang karena sama-sama dipilih langsung nih, bupati wali kota dipilih langsung, gubernur juga dipilih langsung, sehingga ketika gubernur menjalankan peran sebagai wakil pusat,
itu tidak mudah untuk bisa membuat pemerintah daerah kabupaten kota, bupati wali kotanya menaati. Iya, Ya, kadang-kadang ada kepentingan yang berbeda antara interestnya bupati Iya, wali kota nih. Gubernur mau begini, tapi bupati wali kota enggak. Sehingga kemudian atau beda partai itu juga mengganggu. Iya. Misalnya yang satu partai A, yang satu partai B. Nah, lalu kepartaian ini mewarnai. Iya. Nah, ini yang tidak gampang. Nah, makanya saya kira retreat ini kalau misalnya tadi mari bersatu. Nah, lupakan perbedaan partai. Iya. Gitu ya. Lupa Prof semua sampai akhirnya selesai balik ke daerah ingat lagi. Nah, itu yang harus kita jaga. Di-maintain nih Mas Ari. Ya, Iya. harus dijaga, di-maintain keberlanjutan dari suasana yang dibangun di Iya. Akmil ini. Iya. Nah, ini Mas Iwan, kan misalnya tadi seperti Prof Jo juga bilang, gubernurnya misalnya Gerindra, ya kan? Tapi bupatinya PDI Perjuangan. Ya, kadang dia ke Jakarta juga nggak lapor-lapor sama gubernurnya itu. Bisa jadi sandera nggak kira-kira untuk pelaksanaan program? Iya, memang tantangannya sekarang memang partai politik ini saya kira masih akan memiliki peran penting dalam mewarnai kepemimpinan kepala daerah. Karena memang yang pertama, kenapa tidak mudah walaupun teriakan bersatu dan sebagainya, tapi ketika di daerah, Pesimis nih. yang pertama itu kepala daerah ini punya kepentingan 2 periode. Nah, artinya kebergantungan kepada partai politik pasti ada. Iya. Kemudian kepala daerah di daerah juga punya kepentingan masing-masing juga. Nah, ini perlu diperhatikan. Namun kalau kita melihat sekarang secara nasional ya, koalisi sekarang kan masih bagus. Walaupun kemarin Pak Kan Prabowo akan jadi itu koalisi permanen iya, katanya. ya, kalau istilah saya belum tentu bisa permanen. Nggak ada yang permanen ya Belum dalam tentu bisa politik ya. permanen. Kalau dalam politik itu yang permanen cuma kepentingan. Iya, iya. Jadi saya kira ini kan masih terlalu dini. Kalau kita begitu optimis permanen akan sampai 2029, saya kira terlalu dini. Termasuk Masih akan banyak dinamika politik ke depan. termasuk pencapresan Pak Prabowo sekarang terlalu dini juga untuk 2029. Terlalu dini. Terlalu dini. Namun saya kira tidak salah karena itu kan kalau kita lihat di HUT Gerindra kemarin itu kan berasal dari aspirasi para Iya dong. kader di bawah. Betul dong. Kalau soal pencapresan Pak Prabowo itu. Iya. Nah, Pak Prabowo juga sudah menegaskan kalau saya tidak berhasil menjalankan program yang pro rakyat, mensejahterakan rakyat, malu juga untuk Iya. maju. Dan Iya. itu perlu kita catat baik-baik. Iya, kita catat dan kita lihat aja dulu. Kan masih 5 tahun lagi kan, Masih jauh, lama. masih Iya. jauh. Ya kalau Pak Prabowo berhasil kan sebenarnya yang berhasil kita juga semua gitu kan. Betul. Iya. Oke, saya masih punya tayangan atau mungkin komentar atau pertanyaan juga dari warga atau masyarakat. Kita lihat sama-sama yang berikut ini, pemirsa. Kalau misalnya emang buat pemerintah daerah ini bagus dan ada efeknya, itu mungkin berpengaruh dan butuh ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari biayanya yang banyak sekali, itu kayaknya harus dikurangin menurut aku ya. Butuh tapi biayanya dikurangin gitu. Oke, sebentar, Mas Hariko, apa indikator bahwa retret ini nanti dianggap sukses atau tidak? Mengukurnya dengan apa? Ya, pertama kita akan sulit sekali mencari sebuah kegiatan yang bisa dengan kegiatan itu orang dapat bertemu dengan seluruh kepala daerah, bisa bertemu dengan puluhan menteri, bisa bertemu dengan Presiden Prabowo, bisa bertemu dengan Wakil Presiden Mas Gibran. Ini satu kemewahan yang sangat luar biasa dan kesaksian di lapangan dari ibu bapak kita para kepala daerah, mereka bertukar nomor HP, ini sangat bermanfaat sekali bagi mereka, khususnya bagaimana bisa mengelola anggaran yang kalau kita total ada 1.300 triliun ini, itu mereka betul-betul bisa mengelolanya dengan benar sehingga tidak, tadi yang kami sampaikan, tidak masuk ke dalam penjara tadi. Yang kedua memang seperti tadi Mas Gibran juga datang di lokasi Wapres kita, beliau juga menegaskan
bahwa saja tidak ada visi lain kecuali visi dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Nah, kan kita sudah punya namanya rencana pembangunan jangka panjang nasional dari tahun 2025 sampai tahun 2045. Nah, ini kan penting sama-sama kita sadari. Nah, yang menarik dari retreat kepala daerah ini adalah terjadi dialog ya. Ada kesetaraan di sini. Jadi kemarin ada kepala daerah, kami tidak sebut namanya, tapi videonya cukup viral. Beliau bilang, kami selama ini hanya menonton Ibu Menteri, sekarang bisa bertanya langsung. Jadi langsung ditanyakan di situ, dan setiap pertanyaan tentu mewakili banyak orang. Kemudian beberapa hal yang sangat difokuskan di sini adalah terkait dengan pemerintahan yang bersih, kemudian tata kelola anggaran, kemudian penekanan terhadap kebersamaan, asta-cita, program prioritas. Dan seluruh program-program ini, kami sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ajis tadi. Jadi asta-cita itu kan secara umum itu sangat dibutuhkan di masyarakat. Misalnya hari ini kita sudah sama-sama melihat, ini pekan ini kita sudah akan melayani lebih dari 2 juta orang penerima manfaat makan bergizi gratis. Dan sudah ada 693 dapur. 693 dikali 50 itu sudah berapa tenaga kerja, belum pelibatan UMKM dan lain sebagainya. Petani. Jadi sekali lagi interaksi komunikasi antara pusat dan daerah itu membutuhkan pertemuan langsung, berkenalan, berjabat tangan, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ini Mas Doni, ini yang fakta real yang terjadi ya setelah retreat Kabinet Merah Putih. Itu tidak ada lagi tuh kegiatan antar kementerian, silaturahmi antar kementerian, kemudian ada seremoni antara 2 kementerian saling kenal mengenal. Ngapain lagi seperti itu? Sudah dipertemukan ketemu, sama Presiden Prabowo di Magelang. Nah, itu sudah sangat menghemat. Kami meyakini, jadi kita tidak boleh merasa kita, tentu siapapun lah, jangan merasa kita hebat, kita pintar, begitu dilantik langsung bekerja. Nah, ini kurang dari 24 jam sebelum dilantik langsung diberikan pembekalan. Memang yang penting ketemunya sekali dulu di Magelang, ya, saling kenal. Habis itu mau saling telepon, nge-zoom gitu, ya itu urusan lain ya. Tapi memang menarik ya. Itu yang kami sampaikan tadi. Ya kan begini, ini seperti jadi dulu kalau studi banding itu bisa habis jutaan bahkan miliaran. Sekarang studi banding hanya modal sebungkus kopi. Kalau kita melihat langsung beberapa orang kepala daerah dengan mudah ya mendatangi tenda kepala daerah lainnya dengan jalan kaki. Kemudian ibu bapak kita para kepala daerah itu saling belajar bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Jadi studi bandingnya jalan kaki saja sekarang. Terima kasih. Baik Mas Hariko, saya juga ngerasain kok sebagai orang daerah, kita kalau ketemu menteri, gubernur atau presiden di pusat itu beda rasanya ya. Padahal tiap hari lihat presiden fotonya di ruang kerja gitu kan. Oke, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam Merah Putih. Kalau puasa siang udah. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Merah Putih. Saya Doni De Kaiser, dan kalau Anda percaya bahwa suara rakyat suara Tuhan, Vox Populi Vox Dei, ada lagi di atas itu suara mahasiswa, suara Tuhan. Mahasiswa yang ada di studio sudah siap untuk memberikan pernyataan atau pertanyaan, boleh? Ada? Oke, boleh berdiri, perkenalkan diri, kemudian pertanyaannya apa? Silahkan. Oke, perkenalkan, nama aku Gaitsa dari... Gaitsa? Ya, artinya Mas. Apa itu? Artinya hujan, Mas. Hujan? Oke, silakan. Oke, pertanyaannya itu, kan kalau bisa di Tiongkok itu, para kepala daerah ataupun menteri yang terpilih itu bakal diajak oleh pemerintah pusat ke lapas untuk melihat pejabat yang melakukan korupsi. Oh iya. Apakah di Indonesia ini bisa diterapkan ataupun kayak bisa dilakukan gitu untuk para pejabat kita agar warning untuk melakukan hal yang tidak korupsi itu? Oke, menarik idenya, Prof Jo. Bisa nggak itu buat bikin efek jerah biar nggak
bandel nanti kepala Ya daerah. tentu kalau disuruh lihat penjara, Oh. karena apalagi penjara kita banyak yang jelek-jelek itu loh ya kan. Oh itu bagaimana kehidupan? Takut dong dia. Jadi mudah-mudahan dia dengan begitu berpikir berkali-kali kalau dia mau korupsi. Jadi saya kira pergi ke penjara atau pergi ke KPK untuk minta pembinaan ya itu baik-baik saja. Jadi Oke ya. penting juga sih ada hal-hal yang agak baru ya. Jadi tadi penjara itu di Cina ya. Iya. Nah, itu saya belum begitu dengar itu bahwa ada kepala daerah baru dilantik terus pergi ke penjara. Nah, belum dengar. Jadi kalau memang itu bisa kita pikirkan untuk dilakukan di retret, bawa aja ke penjara di Magelang sana. Salah satu ya kan untuk Harusnya ke jalan-jalan. Nusa Kambangan kali, Prof. Oh iya. Lebih terasa. Sambil jalan-jalan naik kapal. Iya. Ah, iya. Bagus juga tuh. Oke, ya baik. Satu pertanyaan buat Anda semua, ini secara komprehensif begini. Kalau kita bicara retreat itu diharapkan komunikasi pusat daerah lebih efektif. Tapi ingat Bapak-Bapak sekalian, peran partai politik tidak akan pernah lepas dengan kepala daerahnya masing-masing. Nah, ditambah lagi, gaya kepemimpinan dan leadership antara pusat dan daerah itu berbeda-beda. Makin banyak gapnya nanti. Menurut Anda semua, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kepala daerah ini nanti biar memperkecil gap dan melaksanakan program-program dengan baik? Pak Asis dulu silakan. Yang pertama, kalau saya karena anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra memastikan bahwa Partai Gerindra itu memberikan ruang yang luas yang baik kepada kepala daerah untuk mensukseskan program yang pro rakyat. Kita kenal betul bagaimana prinsip bahwa loyalitas kita kepada partai itu berakhir manakala loyalitas kepada negara, kepada masyarakat, kepada bangsa itu dimulai. Itu Anda sampaikan ke pemenonton atau ke PDI Perjuangan? Oh enggak, ke partai saya dulu lah. Oh Ya ya. kan? Kesadaran Ya, itu nggak apa-apa kok. kesadaran itu perlu dibangun. Ya kan? Disampaikan nggak apa-apa. Mereka Iya. mau dengar apa enggak ya urusan mereka gitu. Enggak, sebenarnya mereka juga tahu. Iya. Ya kan, tapi ini kan hanya soal-soal teknis yang kemudian mengarah ke political game misalkan, tapi nggak perlu Oke. lagi, zaman ini nggak perlu lagi, Iya. karena masyarakat juga sudah semakin tahu. Kemudian soal gap itu sebenarnya bukan masalah hal yang strategis, enggak, soal komunikasi biasa, karena hampir gap itu terjadi sebenarnya urusan-urusan personal communication yang tidak terjadi. Hampir tidak mungkin ya kalau misalkan daerah satu mau membangun konektivitas berupa jembatan, kemudian daerah lain enggak mungkin. Saya yakin itu enggak mungkin. Hanya kecil sekali masalah-masalah yang menimbulkan gap itu kecil. Kalau itu sudah dikembalikan kepada tujuan yang utama, yaitu mensejahterakan masyarakat. Gitu. Nah, soal bagaimana kungkungan partai politik itu ya besar atau kecil akan terjadi. Tapi itu kembali lagi kepada kepemimpinan partai politik masing-masing. Dan kita sebagai partai yang berada di pemerintahan saat ini mengajak tidak hanya kepada yang Kim Plus, tapi kepada PDI Perjuangan juga. Sudahlah, kita ini berkoalisi untuk masyarakat lah. Ya. Gitu. Jadi apa yang dinamakan political game, kasakusuk hanya untuk kepentingan kelompok itu udah nggak zaman. Karena masyarakat tuh bisa ngecek apapun yang dilakukan oleh setiap pemimpinnya. Iya, iya. Ya kan, tidak harus melalui TV, bahkan melalui media Iya. sosial, bisa direkam dan seterusnya. Iya. Nah, itulah standing position kami. Mudah-mudahan kita semua diberikan optimisme agar ke depan ini dengan retreat itu ditiru komunikasi yang baik untuk hal-hal yang lainnya, bukan hanya di kepala daerah tapi juga di bawahannya. Ya. Demikian Oke. Mas Doni. Siap, Mas Iwan. Iya, terkait pengaruh partai politik memang tidak mungkin dihilangkan. Namun prinsip mungkin yang harus ditanamkan dalam semua pemimpin di daerah, saya kira utamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik. Karena beliau-beliau itu sudah menjadi pemimpin daerah, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota. Jadi saya kira partai politik itu kan memang kita kenal sebagai kendaraan. Ya. Ketika kendaraan sudah mengantarkan kita ke tempat tujuan, yaitu menjadi gubernur, wali kota, dan bupati, saya kira visi dan misi itu harus dijalankan. Visi dan misi kan pasti berkaitan dengan rakyat. Fokus ke sana, kemudian kembali ke prinsip tadi, utamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik. Jadi terkait juga dengan partai politiknya.
kemudian mungkin yang menjadi tantangan juga tadi pertanyaan adik kita, mengapa tidak ada materi misalnya mengunjungi lapas dan sebagainya. Bukan studi banding ya. Nah, Kalau saya studi kira- banding kan Saya kira studi perspektif. semua kepala daerah sudah melihat kasus setiap hari, orang ditangkap, dipampang di depan TV. Saya kira mirip-mirip lah Iya. itu materi itu. Tapi Namun kan memang- nggak jerah-jerah mereka. Kalau Nggak cuma jerah-jerah. nonton di Karena TV. katanya gini, Prof. Jadi kalau cuma nonton doang, belum tahu efeknya. Maksud adik itu tadi ya, Ya. siapa gelisah nama itu, kalau dia datang langsung ke lapangan, ke Melihat penjara, yang di dalam lihat itu. betapa susahnya hidup di penjara, itu dia lebih tergugah hatinya. Nah, gitu kalau Pak. saya Sebenarnya permasalahannya gini. bukan di situ, Pak. Ah, Permasalahannya memang Sebenarnya, mohon maaf, ini yang jadi pejabat tuh udah sering mengunjungi temennya juga. enggak, katanya gini, yang ketangkap itu lagi apes aja gitu. Jadi udah tahu semua. gitu. makanya masalahnya Gimana? bukan kunjung mengunjungi kalau Tapi? saya. Kalau saya lihat memang harus ada aturan ataupun undang-undang yang lebih tegas lagi hukumannya. Ya, yang penting implementasinya. Iya. Ya kan? Sama Ada- kualitas leadership sebenarnya. Ya kalau saya sih lebih ke hukuman maksimal ya. Hukuman maksimal pada koruptor. Selama ini kan sudah banyak teriakan rakyat, teriakan Iya, mahasiswa yang meminta kalau bisa koruptor itu dihukum mati gitu kan. Iya. Saya kira satu saja koruptor dihukum mati di Indonesia. Saya kira Oke. para kepala daerah atau pejabat lainnya akan berpikir untuk korupsi. Iya. Oke, Mas Hariko, itu suara-suara itu harus didengarkan, disampaikan, diformulasikan biar diingat oleh para kepala daerah. Ini sekarang kita ada kantor komunikasi kepresidenan, jadi bukan cuma urusan presiden yang dikomunikasikan, tapi program-programnya juga biar selaras dan sejalan. Silakan komentar Anda, Mas Hariko. Iya, pertama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada adik mahasiswa tadi. Saya pikir itu usulan yang sangat bagus sekali. Di antara budaya di kita memang ketika menjabat itu mengunjungi makam orang tua, kemudian berterima kasih sama orang tua, kemudian berjanji tidak akan durhaka kepada orang tua dalam bentuk misalnya bikin malu orang tua, korupsi dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya usulan tadi itu menarik dan saya pikir bisa kita disampaikan atau juga bisa menjadi perhatian bagi Kementerian Dalam Negeri, kemudian Lemhanas maupun Akademi Militer. Namun sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu, dan itu kan tidak pernah absen ya. Jadi Presiden itu sejak 16 tahun yang lalu, kemudian sampai sekarang, salah satu yang tidak pernah lupa disampaikan oleh Presiden adalah jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi. Karena bayangkan kalau sudah ikut pemilihan kepala daerah, kemudian menghabiskan uang yang banyak, kemudian setahun, kemudian ditangkap oleh Kejaksaan atau KPK, tentu masyarakat yang sangat dirugikan. Jadi sesungguhnya pesan dari Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto itu adalah pesan yang selalu disampaikan oleh orang tua kita juga. Ya. Nah, kamu jangan korupsi, nanti bikin malu orang tua, bikin malu alma mater, bikin ini, bikin malu segalanya. Nah, mudah-mudahan lah. Ya. Karena kalau kita lihat data, Mas Doni, memang cukup banyak ya, hampir ratusan ya kepala daerah itu yang ditangkap. Ya, dan itu jangan sampai jadi fenomena gunung es ya, yang tidak kelihatan lebih banyak. Oke, Mas Hariko, kita bisa nangkap maksudnya dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini harus kita ulang terus-menerus. Kita sebagai pengingat bagi para kepala daerah khususnya. Saya harus mengakhiri diskusi kita malam ini, Bapak-bapak sekalian, karena mungkin kalau kita berbicara tentang hal ini memerlukan waktu 300 episode sendiri. Tapi saya pinjam statementnya Prof. Jo tadi. Masa bulan madu pusat sudah selesai. Masa bulan madu kedua para kepala daerah kita tunggu ya 100 harinya seperti apa. Mudah-mudahan retreat ini membuah hasil yang bermanfaat. Prof. Jo terima kasih. Pak Aziz terima kasih. Mas Iwan terima kasih. Mas Hariko terima kasih. Selamat bertugas kembali di Magelang. Sampai jumpa di Jakarta ya. Dan juga teman-teman yang ada di studio, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan bagi Anda pemirsa dimanapun berada, terima kasih tetap setia bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Geyser, salam Nusantara, merdeka.